warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menampilkan video roleplay tentang message abdomen post operasi kolorektal untuk mencegah ileus. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Zaralia Kolbi. Saya Ivan Vera. Saya Suci Nur Fadila. Saya Octavia. Saya Rizky Lewi. Saya Sonia Arsi Suparno. Saya Winina Faizal Badani. Saya Silvan Radha Tina Java. Saya Amalia Rinasari Agustin. Saya Delia Iwan Tani. Selamat menyaksikan. Kakak, ini perut mama kenapa ya, sakit banget? Gimana kembung, nggak bisa kentut. Mama kenapa? Sakitnya di bagian mana? Ini di perut mama ini kembung kak, nggak bisa kentut nih. Mau aku anterin ke puskesmas aja? Enggak dulu lah kak, mama mau pilih yang kompres hangat aja. Emang sakitnya dari kapan, Ma? Dari tadi pagi kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Rina, sini Ibu masuk. Ya permisi ya Ibu. Ya. Ada apa Bu? Kok tumben kesini? Iya nih Mbak, saya mau nganterin undangan buat penyuluhan pijat perut besok. Saya ingat kalau Bu Rina itu habis operasi ya Mbak. Iya Bu. Nah, pijat ini bisa membantu kalau Bu Ratna itu ada keluhan perut kembung sama susah BAB. Barangkali Mbak sama Bu Rina mau hadir ya. Makasih ya Bu informasinya. Iya, Untuk sama-sama Mbak. tempatnya di balai desa atau di mana ya Bu? Iya, di balai desa Mbak. Oke, baik. Kita saya datang. Ya, saya permisi dahulu ya Mbak, mau nganterin surat lab yang lainnya. Ya, makasih ya Mbak. Iya. Assalamualaikum ibu-ibu semua. Terima kasih sudah hadir di acara penyuluhan hari ini tentang terapi pijat perut. Terapi ini bagus untuk pasien setelah operasi kolorektal. Semoga ilmu ini bermanfaat ya. Terima kasih Bu RW. Baik ibu-ibu, hari ini kita akan belajar tentang terapi pijat perut. Terapi ini adalah salah satu tindakan non-farmakologis, artinya tanpa obat, yang bertujuan merangsang motilitas gastrointestinal, mengurangi sembelit, kembung, mual, dan meningkatkan kenyamanan pasien pasca operasi. Saya persilakan untuk Mbak-mbak perawat bisa memulai acara ini. Silakan Mbak. Selamat pagi ibu-ibu semua. Perkenalkan, saya Perawat Dina dan ini kedua rekan saya ada Perawat Cika dan Perawat Fadli. Untuk mempersingkat waktu, saya izin untuk langsung melakukan tindakan saja ya. Sekalian jalan nanti saya akan jelaskan. Sebelum melakukan tindakan ada beberapa tahap sesuai dengan prosedur atau SOP yang harus dilakukan ya ibu. Baik ibu-ibu, nah ini ada alat dan bahan yang kita harus siapkan ya. Ada hand sanitizer, ada kasa, dan ada oil. Nah, langkah yang pertama yaitu cuci tangan, bisa menggunakan hand sanitizer atau bisa menggunakan air yang mengalir ya, menggunakan sabun juga. Nah, karena ini sama keluarga, jadi bahasanya disesuaikan aja ya ibu-ibu. Misalnya kita pijat perutnya terlebih dahulu, biar bisa kentut dan ususnya gerak jadi aja. Sebelum saya lanjutkan, apakah ada pertanyaan ibu-ibu? Pijat perut itu bukannya sakit ya Sus? Kan pasiennya baru aja operasi. Tidak kok Bu, pijatnya itu dilakukan dengan tekanan lembut dan tetap menghindari luka operasi ya. Nah, untuk yang pertama itu bisa mengatur posisi pasien, supin atau terlentang dan pastikan posisi pasien nyaman ya. Di sini saya akan menggunakan bantal ini untuk menjadi seolah-olah seorang pasien.
Baik Ibu, untuk tindakan selanjutnya kemudian buka pakaiannya menghalangi area perut dan tutup luka bekas operasi menggunakan kasa. Setelah itu menuangkan minyak atau pelumas di tangan, lalu bisa diratakan pada perut ya Ibu. Nah, untuk gerakannya dilakukan sebanyak 2-8 kali ya Ibu, dan itu dilakukan secara perlahan dan teratur. Nanti misalnya pasiennya merasa nyeri, itu bisa dihentikan terlebih dahulu ya Ibu. Baik, Sus. Selanjutnya, penekanan lembut melingkar pada titik yang pertama. Titiknya berada 5 jari dari pusar ya Ibu-Ibu. Yang kedua, titiknya tepat di pusar. Yang ketiga, titiknya berada 2 jari di bawah pusar. Penekanannya dilakukan pelan-pelan saja ya Ibu-Ibu. Baik Ibu-Ibu, saya praktekkan ya. Baik Ibu-Ibu, ini untuk alat peraganya ya. Saya mulai ya Bu. Untuk langkah yang pertama, bisa dilakukan gerakan memutar mengikuti arah jarum jam, dimulai dari perut kanan bawah, naik ke atas, mendatar ke kiri, lalu turun ke kiri bawah. Gerakan ini mengikuti jalur usus besar ya Ibu-Ibu. Kenapa harus arah jarum jam ya, Sus? Karena sesuai arah anatomis kolon atau usus sehingga membantu dorongan gas dan pressure pertumbuhan. Oh, begitu ya, Sus. Iya. Nah, langkah selanjutnya atau yang kedua, Ibu-Ibu bisa menggunakan kedua telapak tangan dan mendorong secara vertikal dari bawah tulang rusuk ke arah bawah perut. Gerakannya dilakukan perlahan dan berirama ya Ibu-Ibu. Ingat ya Ibu-Ibu, untuk tekanannya sangat-sangat lembut agar tidak sampai menimbulkan nyeri. Nah, untuk langkah yang ketiga, bisa melakukan penekanan lembut dengan gerakan melingkar kecil tepat pada titik-titik meridian tengah menggunakan jari tangan. Perawat Hani akan mencontohkan. Gini ya Ibu-Ibu. Nah, selanjutnya langkah keempat ya Ibu-Ibu. Setelah ini bisa dorong menggunakan kedua telapak tangan dengan posisi miring dari sisi samping perut menuju tengah bawah. Baik Ibu-Ibu, ini untuk langkah keempat ya. Nah, langkah yang terakhir atau langkah kelima, Ibu-Ibu bisa melakukan pijatan melingkar kecil searah jarum jam di area sekitar pusar untuk merangsang saraf pusar. Baik Ibu, ini ya. Sudah Ibu. Nah, untuk langkah-langkahnya sudah selesai ya Ibu-Ibu. Setelah selesai bisa dirapikan kembali pakaiannya dan tempat tidurnya supaya lebih nyaman. Nah, ini ada poster ya Ibu-Ibu. Di sini ada judulnya terapi massage abdomen, lalu ada tujuan terapi, ada langkah massage abdomennya dan hasil yang diharapkan. Nanti untuk ini akan saya share kepada Ibu Kader atau Ibu RW-nya supaya nanti bisa diberikan kepada ibu-ibu ya. Baik, untuk edukasi pijat perut hari ini sudah selesai ya Ibu-Ibu. Sebelum saya akhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu-Ibu terkait dengan pijat perutnya? Tidak ada, Sus. Baik, kalau tidak ada, saya kembalikan waktu dan tempatnya kepada Bu Kader atau Ibu RW ya. Ya. Baik, terima kasih banyak kepada perawat-perawat yang sudah membagikan ilmu kepada kami semua. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi kita untuk kedepannya. Selanjutnya saya kembalikan ke Ibu RW untuk menutup acara pada siang ini. Alhamdulillah, penyuluhan hari ini sangat bermanfaat. Nanti bila ada sanak, saudara, dan keluarga yang mengalami post operasi kolorektal bisa dibantu untuk pijat perutnya seperti tadi yang sudah dicontohkan oleh perawat ya Ibu.
mengikuti program edukasi hari ini. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma, nanti di rumah aku bantu ya sesuai langkah tadi. Iya kak, mama juga lebih tenang sekarang ternyata ada terapi alami buat bantu